Ustadz Atabi, kita ke informasi selanjutnya. Akibat tidak memilih calon kades yang diusung sang juragan tanah, 8 rumah warga di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dibongkar paksa. Video pembongkaran pun menjadi perhatian warga setelah diunggah ke media sosial. Salah satu rumah warga ini dibongkar paksa oleh sejumlah warga Dusun Kawaka dan Dusun Bungung, Labuang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Peristiwa yang direkam oleh warga pada Selasa sore itu viral setelah diunggah di media sosial. Tambah lagi rumah mau dibongkar ini, sisa mau diangkat. Korban Pilkades Karen Lolo karena tidak ikut sama Karen Lolo. Penyebab dibongkarnya 8 rumah warga ternyata buntut dari kalahnya calon kepala desa yang merupakan jagoan juragan tanah bernama Aldin Daeng Gasing. Kedelapan pemilik rumah dituding melanggar kesepakatan yang dibuat dengan tuan tanah untuk mendukung salah satu calon kepala desa tersebut. Desa diduga tidak memilih calon yang didukung oleh pemilik tanah. Sampai saat ini 8 rumah yang sudah terbongkar. Menurut polisi, sebelum pembongkaran 8 rumah warga yang menghuni lahan telah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Namun negosiasi itu berujung pada pembongkaran paksa. Zainuddin melaporkan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Astagfirullahalazim, tentu berita tadi sangat disayangkan dan tindakan semena-mena membongkar rumah hanya karena kalah dan tidak memilih salah satu kandidat kades tempat. Ustadz Atabik, bagaimana melihat kejadian di berita tadi? Hanya karena tak sama dalam memilih, tapi malah jadi berselisih. Ya Mbak Nurul Cinta, sesungguhnya memilih itu kan hak setiap kita. Karena dilindungi oleh agama dan dilindungi oleh undang-undang. Dan karena hak, maka tentu kita akan melihat secara hati kecil kita, hati nurani kita. Kata Nabi, istafti qalbak, tanyalah hatimu. Maka setelah selesai proses yang disebut dengan pilkades, masing-masing sudah kembali menjadi warga, menjadi bagian dari anggota masyarakat. Maka manakala terjadi sesuatu, sudahlah bagian yang sudah diberikan kepada orang, maka itu menjadi kebahagiaannya. Insya Allah kalau nawaitunya tulus bahwa memang orang itu membutuhkan, dan kemudian kita membantu, maka bantuan kita akan dinilai sedekah, dinilai bantuan yang tulus yang bernilai pahala di sisi Allah. Daripada kemudian dikatakan pula oleh Al-Quran, ya jangan seperti anjing gitu ya, kemudian menjilat ludahnya sendiri. Sudah memberi kemudian diambil kembali, diibaratkan oleh Nabi seperti seekor anjing yang meludah kemudian ludahnya itu dijilat kembali. Bagaimana seseorang menjaga perasaan orang lain masing-masing, ya calonnya juga menjaga masyarakatnya, masyarakat juga menjaga calonnya, dan ini adalah proses yang biasa. Sesungguhnya proses yang biasa ini bagian dari bahasa kitanya, ya ingin mendewasakan diri kita, mendewasakan kematangan diri kita. Kalau masing-masing itu matang, masing-masing menjalankan hak dan kewajiban, dan yang sudah diberi kepada orang lain, ya sudah, jadikanlah itu sebagai investasi akhiratnya. Ya Allah, hamba sudah memberi kepada fulan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah hamba, menjadi investasi kebaikan hamba. Yang berlalu, sudahlah berlalu. Karena tidak ada dalam kamus Islam memberi untuk mengambil kembali. Berarti kalau memberi untuk mengambil kembali, dikhawatirkan bahwa memberinya adalah tidak dalam keadaan ikhlas. Kalau seseorang memberi karena ikhlas, maka apapun yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah hal yang wajar dalam kehidupan sosial ini. Nabi pernah menegur sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ditegur oleh Nabi dan diturunkan ayat oleh Al-Quran, yaitu saat ia tidak membantu saudaranya manakala saudaranya pernah berbuat buruk, maka Allah menegur, wahai Abu Bakar, pilihanmu adalah engkau aku ampuni atau engkau tidak membantu saudaramu. Kalau engkau membantu saudaramu, aku berikan jaminan ampunan. Kata Abu Bakar, kalau gitu tetap aku bantu saudaraku dalam keadaan bagaimanapun, karena aku memilih mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setiap warga juga memiliki hak untuk memilih ya Ustadz dan memberi
dengan ikhlas ini bisa menjadi pelajaran dalam berita tadi, semoga tidak terulang kembali kejadian ini. Nah, dalam perspektif Islam, konsep hak asasi manusia dijelaskan melalui konsep maqasid syariah atau tujuan syariah. Boleh dijelaskan secara spesifik konsep tersebut, Ustadz Atabik? Ya, Mbak Nur Cinta, konsep maqasid syariah itu diinisiasi oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Yaitu syariah ini tujuannya memastikan kebermanfaatan, kemaslahatan itu terjadi untuk kehidupan manusia tanpa terkecuali. Maka diharamkannya khamr untuk kebaikan manusia. Diperintahkannya menikah untuk kebaikan manusia. Diperintahkan pula beribadah untuk kebaikan manusia. Ada 5 yang disebut sebagai 5 maqasid atau tujuan utama dari syariah kita untuk memastikan kemaslahatan. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama dengan beribadah, dengan menjalankan sholat, dengan berakhlak mulia. Kemudian menjaga nyawa, makanya tidak boleh membunuh. Karena itu adalah dalam rangka tujuan syariat, menjaga satu nyawa sama dengan semua nyawa dihilangkan oleh seseorang. Menjaga harta, melindungi harta, itu kewajiban. Sehingga seseorang tidak serta-merta mengambil hak orang lain tanpa ada kebenaran. Menjaga kehormatan diri. Disinilah menjaga keturunan. Juga bagian dari kita menjaga diri kita. Karena kita ingin bahwa keturunan kita adalah yang baik-baik saja. Sholihin dan sholihat. Serta menjaga akal. Pentingnya menjaga akal juga menjadi maqasid syariah. Tujuan utama dari syariat ini memastikan bahwa perjalanan kehidupan dunianya hanya maslahat, hanya manfaat, hanya kebaikan, sekaligus bahwa seluruh yang dijalankan di dalam kehidupan dunia menjadi investasi akhiratnya. Itulah maqasid syariah yang menuntun bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin.